Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Mukena. Apa itu Mukena? Mukena adalah reality show online shop. Saya jualan mukena. Ini sudah berjalan sekitar 3 bulan, enggak 4 bulan ya? Hampir 5 bulan lah. Sekarang vlog berapa sih? Saya lupa. Vlog kedua empat. Kalau dibagi 4 berarti 6 bulan. 6 bulan saya bikin vlog ini dan saya upload setiap Rabu jam 19.30. Yaitu keberjalanan online shop saya jualan mukena. Mukena dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang. Oke? Jadi yang mau ngikutin reality show-nya, bagus jeleknya, pokoknya reality show lah. Apa yang terjadi ya insya Allah saya report, saya bikin vlognya. Jadi teman-teman bisa napak tilas. Seru sih, seru karena saya pribadi pun melihatnya seperti ya kayak film, ya namanya juga reality show pasti seru ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah vlog ke-24, sudah 24 pekan, setiap Rabu 19.30 ini diupload. Buat teman-teman yang baru join, saran saya napak tilas ke belakang dulu, biar konteksnya lebih dapet ya, keberjalanannya mana yang jelek, mana yang bagus dilanjutkan. Dan jujur aja, kayaknya kebanyakan yang jeleknya ya, karena hasilnya tokonya masih biasa aja, B aja banget. Dan saya masih rugi. Nah, terkait rugi, saya mau kasih tahu sekarang saya langsung minus 5 juta. Jadi beberapa hari lalu saya langsung minus 5 juta. Sebelumnya sebelumnya udah minus sekitar 12 jutaan ya. Terus beberapa hari lalu saya keluar uang lagi 5 juta. Jadi mungkin minus 17-an. Nanti kita lihat jurnalnya ya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena saya deposit ke supplier. Jadi qadarullah alhamdulillah ada orderan banyak, tapi bukan mukena, yaitu sejadah. Orderannya lumayan banyak. Nah, ini produk sejadah nih, sejadah busa gitu. Dia di tanggal 13 ini tiba-tiba ordernya 5 juta. Ini bukan orderannya banyak. Ordernya banyak tapi paketnya dikit. Kita lihat ya. Pembelinya nih. Pembelinya sama aja, pembelinya 18 tapi penjualannya lebih banyak karena ada yang beli banyak, ada yang beli langsung 30 pieces. 30 pieces sejadah. Mungkin untuk dibagikan atau apa ya, alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah beli. Dan ya seperti biasa, mungkin teman-teman belum sadar, ketika kita dapat basket size yang tiba-tiba besar, GMV Max itu langsung terbakar dan langsung jelek. Besoknya langsung jelek, langsung rugi besoknya. Yang saya alami seperti itu. Makanya sedikit keluar dikit, makanya di lebaran ini saya lagi berpikir nggak pakai GMV Max sama sekali. Lagi berpikir ya. Karena salah satu alasannya itu, karena lebaran basket size-nya tiba-tiba besar, hitungannya jadi kacau balau. Eh ya begitulah, nanti insya Allah di lain waktu akan saya bikin videonya. Karena saya juga masih masih feeling doang, belum bisa merasionalisasi kenapa di lebaran kayaknya nggak cocok GMV Max. Masih feeling doang. Nah, ini salah satu contoh kasusnya ketika di tanggal 13 ini orderannya tinggi banget, ruasnya tinggi banget, lalu besoknya dia agak agresif si apa? Si iklannya, dan ini penjualannya cuma 2 juta. Oh, ini keluar iklannya kalau nggak salah sampai sejuta ya. Kalau nggak salah itu tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 14. 14. 14 14 biaya iklan nih. Oh iya, 700.000. Biaya iklannya 700.000. Omsetnya 2 juta. Jelas nggak nutup. Jelas nggak nutup. Nggak nutup, tapi kalau dirata-ratain, bukan diratain, ditambahin sama hari sebelumnya, ya nutup, alhamdulillah. Tapi kalau di hari itu aja, boncos. Karena hari sebelumnya, luasnya udah gede banget. Dan gede bangetnya outliers namanya. Karena nggak setiap hari ada ada orang yang beli 30 pieces itu nggak setiap hari di produk saya. Oke, nah karena itu balik lagi ke konteksnya tadi, karena itu saya ngontak supplier, aduh ini ada orderan banyak gimana? Ya, diskusi-diskusi itu, oke deposit dulu aja 5 juta biar dia ada bahan ada uang untuk beli kain, untuk beli bahan baku. Ya nggak apa-apa, deposit ke supplier 5 juta. Jadinya saya keluar uang langsung 5 juta di tanggal 14 nih. Di tanggal 14 di tanggal 14 nih, persediaan keluar 5 juta, pakai cash 5 juta. Jadi saya sekarang minus 16 juta. Dan ini sudah di atas ambang batas keikhlasan saya. Keikhlasan saya itu di 100.000 per hari. Jadi per hari ini kalau saya tarik mundur sampai ke awal saya bikin toko-toko ini, itu saya ikhlasnya itu 100.000 sehari saya bakar uang. Sekarang saya udah bakar uang 120.000 kurang lebih. Tapi insya Allah ini akan segera segera positif ya, karena orderan yang ini tadi belum masuk, order yang 5 juta ini belum masuk, yang 30 pieces itu yang sekitar 3,5 juta lah, 3,5 juta ini belum masuk. Dan di hari-hari sebelumnya deposit tadi kepakai untuk motong tagihan harian. Jadi minus 5 juta faktanya, tapi kalau secara profit loss harusnya
menguntungkan. Oke, itu update-nya. Jadi saya minus 5 juta karena ini jurnal cash flow. Cash flow dan laba rugi eh, bisa dua hal berbeda. Bisa sama, bisa beda. Tapi kalau saya membedakan itu, karena saya pakai cash basis. Saya pakai cash basis. Sorry, cash flow dan profit loss bisa beda banget. Kalau saya beda banget, karena saya pakai cash basis. Kalau yang pakai accrual, nggak beda-beda banget. Panjang, panjang sebenarnya. Kalau bahas keuangan tuh panjang banget dan memang pusing, ngejelimet. Padahal penting sekali, sangat-sangat penting buat keuangan. Tapi jujur aja, saya males bikin konten tentang keuangan karena yang viewsnya dikit, nggak diapresiasi sayangnya oleh views, oleh algoritmanya YouTube atau oleh audience. Ya orang juga jadi males. Orang juga jadi males kalau tidak ada yang views. Ya itu udah natural ya. Kalau kita bikin konten terus ternyata nggak ada traction, ya ngapain dilanjutkan. Tapi jujur buat teman-teman yang belum melek finansial, basicnya aja, 101-nya aja, kayak apa itu laba rugi, neraca, arus kas, depresiasi, apalagi ya, persediaan, COGS, HPP. Persediaan dan COGS berbeda. Di sini saya dibedain. Banyak lagi ya, panjang lagi lah. Banyak lagi. Dan mungkin teman-teman nggak menarik. Karena memang sudah saya buktikan berkali-kali saya upload video tentang keuangan, sangat sedikit viewsnya, saya pun males jadinya. Oke, tapi saya nggak bosan-bosannya menekankan perihal keuangan, literasi keuangan tuh super duper penting buat kita pebisnis. Oke? Itu saya deposit ke supplier, sekarang posisi minus berapa tadi? Minus 16 juta, tapi saya yakin dalam beberapa hari ke depan mudah-mudahan nggak cancel. Mudah-mudahan nggak batal ya orderan yang 3,5 juta tersebut. Insya Allah bisa balik lagi revive. Nah, lalu saya berpikir, ini yang tadi yang laku banyak tuh sejadah. Sejadah, sedangkan ininya sih, mukenanya sih B aja banget. Mana nih? Saya buka dulu, mana? Aduh. Nih, ini orderan orderan mukena tuh paling sejuta sehari, ya 500 ribu sehari lah. Mulai 2 minggu ke belakang bukan saya fokus, saya mulai upload mukena, sejadah, dan ternyata tractionnya bagus, dan hasilnya ya kayak tadi, mulai naik sekarang 2 jutaan sehari. Jadi naiknya bukan karena mukena, tapi karena sejadah. Oleh karena itu, saya berpikiran, mungkin Anda juga bertanya-tanya, ini katanya mukena deh, tapi jualannya sejadah, jadinya sejadeh dong. Ah, ya saya sih follow the money aja sih, walaupun awalnya saya niatnya mau kena, ternyata sekarang jadinya jualan sejadah. Ya sah-sah aja dong, nggak apa-apa dong. Satu itu sama-sama alat sholat ya, kalau dia kategorinya Shopee itu sama-sama perlengkapan sholat. Kedua, ya kenapa enggak, kalau ternyata saya mukenanya nggak jodoh, jodohnya di sejadah, masa saya maksain ke mukena? Ya maksain, ya lanjutin yang sejadah dong. Jadinya mungkin vlognya akan saya ganti jadi sejadeh. Jangan ya. Kalau ganti jadi sejadah jadinya nol, jadi vlog satu lagi. Mukenanya vlognya tetap mukena deh, karena mukenanya tetap ada terjual, paling satu dua PC sehari, dan sepertinya sih jodohnya di sejadah, dan akan saya gas terus sampai lebaran soal sejadah ini. Jadi saya bisa dibilang saya kurang berhasil di jualan mukena selama 6 bulan ini. Qadarullah dapat rezekinya di sejadah. Toko lain ada yang berhasil. Saya juga kan punya peta kompetitor ya. Kompetitor langsung, kompetitor The Champion. Langsung tuh yang sama-sama dropshipper, sama-sama suppliernya. Terus yang The Champion yaitu yang memang top of the top di arena itu. Terus saya juga punya peta yang kompetitor yang main mahal, main tengah, main bawah, itu saya ada masuk radar saya lah. Nah, saya ada salah satu toko yang saya lihat berhasil. Dia berhasil jualan mukena dan baru mulai sekitar 3-4 bulan yang lalu. Nih tokonya nih. Mana-mana. Nah, ini tokonya Alpha Collection. Dia penilaiannya baru 235. Digabung 8 bulan lalu, tapi saya cek best sellernya itu ini sekitar upload tuh di 2 bulan lalu. Kok bisa tahu? Nah, ini ketahuan pakai tool saya, namanya GR R&D, cek aja di gadirozaki.com. Ini penting sekali tahu, kalau kita mau R&D produk, tahu tanggal upload itu penting. Karena kalau misalkan baru upload dan laris, berarti produknya sesuatu. Entah produknya, entah judulnya, entah mungkin lagi banyak dicari, ya macam-macam, alias sesuatu perlu dianalisis lebih dalam. Jadi ini cek aja di gadirozaki.com. Kalau teman-teman mau tools ini, harganya 500.000 lifetime ya, teman-teman bisa R&D produk yang meningkatkan tingkat keberhasilan tidak boncosnya teman-teman. Jadi daripada maksain ngegas iklan dan boncos terus, dan kurangi peluang boncosnya. Dengan tools ini bukan berarti pasti tidak boncos ya, tapi kurangi peluang boncosnya dengan mencari produk yang tepat. Nah, balik lagi ke toko ini. Toko ini baru jalan sekitar 2 bulanan, 3 bulanan lah jual mukena. Suppliernya sama.
Ini suppliernya sama nih. Saya tahu produk ini, saya tahu aja karena saya kan riset mukena juga panjang ya 6 bulan ke belakang. Saya tahu. Jadi suppliernya sama tapi dia lebih oke. Dia nih yang produk yang ini sudah 298 sold. Produk saya nggak nyampe 298 kalau nggak salah. Ini produk saya omset beliau udah 3 jutaan sehari sih tadi saya kepo-kepoin. Kalau saya di mukena di 500 sampai 1 jutaan sehari. Dan saya masih rugi. Toko ini saya nggak tahu iklannya seberapa ya nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat. Yang jelas ini lebih berhasil daripada saya. Dan kalau sepengamatan saya toko ini 2 bulan lebih muda. Eh, Kalau lebih muda, saya mulai 6 bulan lalu, beliau mulai kayaknya 3 atau 4 bulan yang lalu dan lebih berhasil. Nah, poinnya adalah tadi balik lagi, ya mungkin saya nggak jodoh aja sama mukena. Mungkin jodohnya saya sama sejadah. Saya mencoba open minded aja, follow the money. Makanya teman-teman ada 2 mazhab nih, mau fokus ke satu produk, pokoknya produk itu harus laris mau gimana caranya. Ada satu lagi yang open minded. Kalau saya open minded, kalau ternyata lakunya sejadah ya gak sejadah. Kalau mau kena nggak berhasil ya nggak berhasil. Dan ya begitulah. Jadinya sejadeh bukan mukena deh. Itu aja teman-teman vlog ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di vlog minggu depan. Kita lihat target saya masih sama, apalagi setelah setelah sejadah ini bagus. Target saya masih sama, yaitu target saya di akhir periode lebaran, mungkin di setelah cair semua mungkin sekitar 7 sampai 10 April 2025, target saya itu ini plus 50 juta. Sekarang saya ini masih nggak realistis, hitungan saya nggak realistis, tapi feeling saya masih mengatakan ini mungkin terjadi. Jadi target saya tetap sama. Yang penting punya target teman-teman. Walaupun dasarnya nggak jelas, walaupun nggak realistis, walaupun ngeyel, yang penting punya target. Target saya plus 50 juta cash flow. Hah, itu aja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya di Rabu ya insya Allah jam 19.30. Jangan lupa subscribe. Yang mau tools tadi cek di gandirozaki.com, itu namanya GRRND ya, untuk kita ngecek produk yang lagi trending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.